Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Di sini bersama saya, Kosmas Yoga, di dalam acara Talkshow. Talkshow kali ini bertemakan Corona. Corona merupakan singkatan dari Change in Overcome with Problem Organization in the New Normal. Ya, sudah kita ketahui, pada saat ini Corona sangat mengganggu kita, terutama di dalam setiap aktivitas yang kita jalankan, di mana perubahan terdapat di dalam semua aktivitas, dari semua kegiatan kuliah, kegiatan organisasi, kegiatan di masyarakat, maupun semua kegiatan berubah secara drastis. Semua serba virtual, semuanya serba menggunakan media sosial. Nah, pada kesempatan kali ini di dalam acara Dies Natalis KMPKS yang ke-41, kita akan membahas seluk-beluk tentang masalah-masalah yang ada di dalam organisasi, terutama di dalam menyelesaikan masalahnya. Gimana agar kita bisa berada dan menyelesaikan diri kita di masa pandemi saat ini. Tentu kita sudah tahu Corona pertama kali berasal dari Provinsi Wuhan yang terdapat di negara Cina. Lebih kurangnya Corona telah ada selama 1 tahun dan berdampak pada Indonesia pada bulan Januari 2020 hingga sekarang. Banyak korban jiwa yang telah terpapar oleh Corona, begitupun dengan yang sembuh. Semoga kedepannya dengan adanya talkshow ini dapat membuka pikiran kita bagaimana kita mengubah semua sistem dan menyesuaikan diri kita di dalam era 4.0. Mari kita sambut narasumber kita, Romo Eko SCY, selaku moderator KMPKS, dan tentunya ketua KMPKS kita, Saudara YB Andi. Baik teman-teman, sekarang telah sampai di sini, di tempat ini, yaitu Romo moderator kita, yaitu Romo Eko SCY, dan ketua KMPKS, yaitu Mas YB Andi. Bagaimana Romo kabarnya selama COVID ini? Sehat, bahagia, dan sudah terbiasa dengan suasana yang penuh dengan dinamika ini ya, di masa pandemi ini. Mas Andi sendiri gimana kabarnya? Kalau sekarang sih puji Tuhan ya sehat. Kalau dulu sempat di awal-awal tuh kaget, sempat down juga. Karena ya bingung di antara pilihan mau pulang atau enggak. Tapi kalau pulang nanti aku ninggalin KMPKS, di sini nggak ada yang ngurusi. Tapi overall ya di bawah happy aja sih. Ya, berhubung sekarang ada talkshow terus memperingati Dies Natalis KMPKS yang ke-41, mungkin dari teman-teman kan banyak yang belum tahu tuh KMPKS apa, isinya itu apa aja, terus jabatan Romo sendiri apa, terus Romo juga bagaimana. Makanya itu ada talkshow ini kan berbincang-bincang seperti kayak tema kita Corona, kan perubahan di dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di organisasi kita sendiri, yaitu KMPKS, terutama buat kekeluargaan kita sama era new normal ini. Aku mau nanya sama Romo nih. Romo sendiri tuh sebenarnya di KMPKS tuh jabatannya apa sih? Moderator tuh apa ya? Mungkin teman-teman kan nggak tahu moderator tuh apa. Oke. KMPKS itu ada 2 pendamping ya. Yang pertama itu disebut moderator, biasanya seorang Romo. Biasanya. Lalu yang kedua itu adalah konsultan. Konsultan itu biasanya frater. Mengapa? Karena KMPKS ini kan keluarga, mahasiswa, mahasiswi, pelajar Katolik Sumatera bagian selatan. Lalu yang bekerja dan berkarya di tempat itu adalah SCY. Dan sejak dulu, sejak 1 November 1979 itu. Ya, itu dulu ada beberapa orang muda, namanya yang saya ingat ya, diantaranya itu Pak Purnomo, yang sekarang jadi Pak Purnomo, dari tokoh di Lampung itu. Lalu beberapa mahasiswa dari IKIP Sadar, lalu UGM. Bersama dengan ada beberapa frater waktu itu, yang sekarang sudah menjadi Romo semua. Romo Sugino, Romo Warcito. Nah,
fungsi Romo di situ tadi apa? Itu kan disebut moderator. Moderator itu di sini mau dikatakan bahwa seorang moderator yang ada di KMPKS itu dimaksudkan untuk menjadi seorang pendamping, lalu menjadi fasilitator, menjadi animator. Jadi tugasnya seorang moderator itu adalah memberikan apa namanya ya, semacam mediasi, lalu pendampingan kepada wadah ini, KMPKS ini. Yang tujuan utamanya adalah supaya wadah ini tidak berjalan sendirian begitu, tetapi tetap ditemani, didampingi, sehingga tetap ada pada koridor seperti yang dulu dimaksudkan ketika didirikan itu. Nah, jadi fungsinya moderator untuk itu, untuk lebih mendampingi keluarga mahasiswa ini, yang kita tahu kalau orang di perantauan itu seperti apa gitu ya. Lalu Romo juga harus punya wawasan bahwa sebagai orang muda mereka ini kan saat ini yang sedang studi ini itu kan tidak selalu berjumpa dengan situasi yang mudah. Kadang-kadang kesulitan juga dihadapi. Nah, maka perlu untuk didampingi. Seperti itu supaya tetap jalan di koridor yang benar, seperti itu. Lalu ada tadi saya sebutkan frater konsultan ya. Nah, ini yang menemani dalam dinamika yang konkretnya. Jadi sebelum ketemu Romo, ketemu dengan fraternya dulu gitu. Frater konsultan tuh ada berapa ya? Konsultan satu orang. Lalu biasanya ada satu frater lagi yang menjadi BPK ya, yang menemani mengelola keuangan gitu. Jadi untuk pengurus-pengurus kayak misalnya moderator, frater BPK tadi itu sistemnya kayak mana ya, Mas? Dipilih langsung atau dari kongregasi SD sendiri atau bagaimana? Itu untuk masa jabatannya juga bagaimana ya? Ya. Kalau Romo moderator biasanya siapa yang menjadi piko di rumah SCI Papringan ini itu langsung menjadi moderator. Ya, jadi otomatis itu pokoknya. Langsung jadi gitu. Nah, pokoknya dulu kan ada Romo siapa? Romo Drian ya sebelumnya, lalu sekarang saya begitu. Jadi siapa yang jadi piko di sini, pimpinan komunitas itu yang jadi moderator karena tinggal di sini. Lalu frater konsultan biasanya ditunjuk oleh Romo moderator untuk mendampingi itu. Jadi ditunjuk oleh Romo moderator. Kan beda dengan ketua. Kalau ketua KMPKS kan otomatis dipilih oleh anggota-anggota KMPKS. Iya. Seperti contohnya Mas Andi ini lah. Kayak mana Mas rasanya pernah jadi ketua, apalagi kan selama pandemi kemarin banyak kendala-kendalanya. Terus ada perpanjangan buat periode kedepannya terutama. Oke, sebenarnya tugas ketua itu sama seperti apa kalau di dalam komunitas itu kayak ketua komunitas lainnya ya. Kita mengawasi, kita bertanggung jawab juga terhadap pengurus, anggota, alumni, dan juga dinamika yang terjadi di dalam KMPKS ini. Nah, kemarin karena sempat kita dihadapkan dengan situasi yang kaget ya, langsung tiba-tiba online, teman-teman pada pulang. Jadi semua yang proker kita rencanakan di awal itu yang seluruhnya itu tatap muka. Jadi ya mau gak mau kita harus putar otak. Kita cari cara gimana KMPKS terus jalan, teman-teman juga tetap mendapat pelayanan juga di sini, baik itu secara rohani, dinamika bersama juga. Nah ya udah kita putuskan kemarin kita cari proker alternatif dan itu semua dalam bentuk online. Nah kita memanfaatkan media sosial kita seperti Instagram, YouTube juga. Nah, makanya kan sempat kita cover musik juga itu. Nah, jadi tetap gimana caranya tetap KMPKS dalam situasi ini tetap hidup. Meskipun nggak dalam pencapaian itu nggak terlalu maksimal, tetapi kita berani mencoba sih sebenarnya. Karena di awal-awal sih kita nggak berada banyak juga, mau sempurna segala macam kegiatannya, tapi setidaknya kita berani mencoba, berani membuka diri juga, dan sehingga di pengurusan berikutnya kita bisa semakin terbiasa dulu karena sudah ada pengalaman di tahun ini gitu. Ya, terus menurut Romo sendiri itu peran organisasi ini, Mbak. Peran organisasi KMPKS ini kan sebagai struktur kekeluargaan terutama yang ditekankan. Yeah. Nah, bagi kami mahasiswa-mahasiswi terus pelajar juga yang terutama anak rantauan yang datang ke Jogja, itu peran KMPKS itu bagaimana bagi kami terutama? KMPKS kan keluarga ya dalam
singkatan KMPKS itu kan keluarga mahasiswa. Jadi sebagai keluarga ini kan menjadi wadah, menjadi rumah kedua bagi para mahasiswa, mahasiswi, pelajar perantau ini. Nah, maka yang selama ini terjadi, lalu yang saya amati dan saya juga pernah mengalami dulu ketika Frater juga ikut mendampingi KMPKS juga ya. Peran dari KMPKS ini ada unsur ke dalam dan keluarnya. Ke dalamnya itu untuk memberi peneguhan kepada anggota supaya mereka tidak merasa berjalan sendirian. Gitu. Jadi apa yang menjadi dinamika hidupnya itu menjadi dinamika bersama sebagai keluarga. Itu internnya. Lalu yang eksternnya kita punya wadah ini ya, yang tadi saya katakan sebagai keluarga. Kita berhimpun, lalu kita itu bukan hanya di situ untuk berkeluh kesah bersama, sharing mengenai kesusahanku seperti ini. Tidak hanya itu. Tetapi lebih mau mengatakan bahwa ini loh, sebagai orang muda yang adalah mahasiswa dan pelajar Katolik, saya bisa berbuat apa untuk gereja, berbuat apa untuk orang di luar sana. Seperti itu. Jadi unsur eksternalnya itu juga perlu untuk dibuat. Bukan hanya untuk meneguhkan diri sendiri dengan saya ada di paguyuban ini, bukan hanya itu saja, tetapi saya juga dalam paguyuban ini saya bisa menjadi berkat enggak bagi yang lain di luar ini. Maka program-program kerja yang dulu pernah kita buat itu kan banyak unsur sosialnya, ya kan? Ada bakti sosial, ada macam-macam yang dibuat waktu itu. Ada ziarah. Jadi ada keterlibatan untuk membangun diri ke dalam, tetapi juga dari kita berusaha untuk membuat hidup kita menjadi berkat bagi yang lain untuk di luar. Gitu. Jadi tidak hanya berorientasi kepada diri kita sendiri. Oh, aku mau cari nyaman lah, maka aku gabung KMPKS, bukan hanya itu. Tetapi di dalam KMPKS itu bagaimana supaya saya juga bisa menjadi berkat untuk yang lain melalui wadah ini. Gitu. Nah, aku mau nambahin nih, aku mau sharing juga yang terkait yang diomongkan Romo tadi. Sama sih, bener kata Romo, di KMPKS itu rumah kedua. Bagi aku juga sih, dulu di awal-awal aku kuliah di Jogja bingung gitu loh. Aku mau kemana ini, terutama dalam hal ini ya, perkumpulan yang sama, Katolik juga. Karena kan masa-masa aku di kampung dulu, itu dari SD, SMP, sama SMA kan aktif juga dalam remaja Katolik juga. Kegiatan seperti OMK, kami segala macam, aktif banget. Kemana-mana ikut kegiatannya. Nah di sini, rindu juga tuh. Aku sebenarnya was-was sih, nanti aku di sana itu kehidupan rohaniku gimana dengan teman-teman yang satu iman gitu. Itu sempat jadi pertanyaan dulu. Apakah nanti aku bakal gak ada teman juga yang seiman gimana. Puji Tuhan ada yang mengenalkan KMPKS dan ya sampai sekarang aku merasakan dampaknya. Karena dengan adanya KMPKS pun aku tetap tetap terus belajar juga, terutama dalam melayani juga, kenal-kenal sama Frater, sharing-sharing juga sama Romo. Gimana sih ini aku belajar di situ. Dan setelah aku pulang ke kampung ke halaman, itu kayak apa yang aku dapatkan tuh bisa tak salurkan dulu. Aku juga bisa sharing ke adik-adikku yang nantinya akan kuliah di sini. Mungkin aku juga sering mendapat menjadi narasumber juga kalau misalnya ada kayak talk show di acara OMK di sana. Gimana Mas organisasi di sana gini-gini. Itu sering selama aku pulang. Jadi gitu. Jadi kayak benar kata Romo tadi, ada impact-nya lebih di dalam dari dalam dan keluar juga. Gitu. Itu sih yang merasakan sampai saat ini sih. Iya benar, berarti KMPKS itu sangat berperan penting sih, terutama bagi anak-anak perantauan, terutama bagi mahasiswa yang berada dalam regional Sumatera bagian selatan. Nah, tadi kan peran penting KMPKS bagi mahasiswa-mahasiswa. Terus peran KMPKS itu kedepannya Mas, selama pandemi sekarang itu bagaimana? Ya tetap ya kita memfasilitasi ya teman-teman yang tadi yang seperti kasusnya kayak di awal dibilang. Kalau misalnya mereka bingung mencari tempat untuk berkumpul bersama kembali ya dengan orang tentu yang dengan satu iman, teman-teman satu iman juga, rindu juga untuk berdinamika bareng, bersosial bareng. Nah ini tugas kita sebenarnya. Kita menyediakan broker-broker yang mungkin bisa mengatasi kekhawatiran mereka. Kayak aku rindu gini sesuai dengan dulu aku di kampung halaman aku ada ziarah nih kok di sini sekarang di Jogja. Nggak pernah bagaimana. Nah, di sini kita memfasilitasi, kita membuat broker-broker yang tentu bisa diikutin oleh tadi ya mahasiswa-mahasiswi dan pelajar tentunya yang
sedang menempuh pendidikan di Jogja. Jadi mereka itu, jadi kita ini ya itu tadi kita memfasilitasi dengan misalnya kayak bisa kita buat bisa awal semester kita ada bisa. Nah, dan kedepannya meskipun nanti mahasiswa kita itu terkendala dalam ini ya jarak juga, misalnya kalau misalnya teman-teman belum kesini ya kita tetap manfaatkan ini media online juga. Kan kita mau nggak mau harus belajar, harus bisa beradaptasi juga. Ya gimana caranya nanti semua yang fasilitas yang akan kita berikan itu ya mau nggak mau harus kita sampaikan meskipun juga tetap dalam online itu. Dan yang harus diingat adalah KMPKS ini kan komunitas alternatif untuk orang muda ya, mahasiswa dan pelajar. Bukan tujuannya untuk membuat sebuah komunitas yang eksklusif, tidak. Justru dengan adanya wadah ini, bagaimana kita menjadi inklusif. Bisa membaur dengan yang lain. Kan di luar sana banyak juga keluarga mahasiswa yang seperti ini, ya, dari bermacam daerah. Nah, itu juga kita harus bekerja sama dengan mereka seperti itu. Dan selama ini saya melihat kita sudah mewujudkan itu. Tampak sekali ketika kita membuat yang kemarin, apa kemarin? Yang Dies Natalis yang ke-40 itu. Kita ngundang-undang semua teman-teman, jangan mereka juga antusias ikut mengisi acara juga. Yang saya amati sih ya, KMPKS ini kemarin dalam periode yang sebelumnya dan sekarang ini keterlibatannya itu sudah nampak ya. Romo-romo di beberapa paroki itu menyampaikan kepada saya, wah KMPKS baik, keterlibatannya di paroki baik. Kalau diberi tanggung jawab itu bisa melaksanakan dengan baik begitu. Itu kan berarti oh ini KMPKS sudah bisa nih menjadi berkat untuk gereja setempat gitu ya. Bukan lagi menjadi komunitas yang eksklusif tetapi juga inklusif itu tadi. Oh, jadi kan berarti KMPKS itu perannya sangat penting bagi gereja juga yang ada di Jogja terutama, terus juga bagi komunitas-komunitas lain seperti K2 Kamsi, dan organisasi daerah yang lain. Ya, kita tuh saling apa ya, kalau misalnya organisasi di Jogja, kalau misalnya K2 Kamsi, IKM KUNY, KANA, itu kita tuh kalau misalnya mereka apa ya, kita ada kegiatan, kita saling undang. Jadi saling terlibat dulu. Jadi nggak hanya kalau kita kegiatan kita teman-temannya dari Sumatera bagian selatan, atau enggak, kita juga mengundang teman-teman yang di luar tuh untuk bergabung juga. Ya terutama tadi kan nggak mungkin kalau setiap ya memang tidak mungkin di dalam setiap daerah itu ada apa komunitas masing-masing. Ada juga yang dari mana itu nggak ada komunitasnya, terutama yang untuk pemuda Katolik. Nah mereka juga bingung. Nah kita juga terbuka juga untuk umum. Jadi kalau misalnya kita ada misa, doa bersama, ziarah pun kita pun membuka untuk umum. Jadi teman-teman yang tadi tidak mendapatkan rumah kedua tadi ya, itu boleh masuk ke sini bergabung gitu. Begitu. Jadi saling terlibat sih sebenarnya. Kalau K2 Kamsi ada kegiatan pun kita juga diundang. Karena juga kalau ada kegiatan kita diundang. Begitu sebaliknya gitu. Catatannya ya, saya nambahkan dia ya. Nagakan Andi. Catatannya adalah kita itu harus kuat di dalam. Kalau kita sudah solid di dalam ya, sudah kuat di dalam, maka nanti ketika kita keluar dari komunitas ini, kita akan menjadi datang bukan sebagai diri, tetapi saya sebagai representasi dari KMPKS. Maka harus kuat di dalam dulu, di antara para pengurusnya, di antara anggotanya, begitu. Meskipun ya alumni juga, ya tetap harus ada komunikasi itu. Meskipun kita memang dikejutkan oleh situasi pandemi ini, lalu semua ya program kerjanya harus dirombak ulang. Seperti kata-kata Romo nih, saya penasaran, dirombak ulang. Tadi KMPKS umum, maksudnya itu kan universal, jadi siapapun kan dapat bergabung. Maksudnya dalam konsepnya tuh kita berperannya, maksudnya imbal baliknya kan dengan organisasi lain, tidak hanya melulu dengan anggota-anggota saja gitu kan. Nah, terus konsep dari RUA pada periode tahun ini. Tadi seperti yang disinggung oleh Romo sendiri kan, perombakan. Otomatis kan jika dengan ada kata perombakan, pasti berbeda dengan tahun yang kemarin. Selama saat pandemi yang sekarang ini, bagaimana menurut Mas Andi sendiri? RUA ya, itu rapat umum anggota. Dan sesuai dengan namanya ya semua anggota harus hadir, harus terlibat dalam situ. Kalau seperti sebelum-sebelumnya itu ya kita mengadakan rapat biasa, kita berkumpul di PPP, nanti sambil ya dinamika bareng, serawung bareng, gitu sih. Tapi dengan ada gini kan tidak mungkin dilakukan dulu. Teman-teman juga, anggota juga pada pulang ke rumah.
alumni juga pada pulang ke rumah. Jadi ya itu seperti tadi, kita memanfaatkan media online. Dan rencananya besok kita akan pakai Zoom. Kita akan rapat, presentasi di situ, tanya jawab di situ, dan pokoknya melaporkan setiap pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang ada di periode ini. Jadi ya tetap melalui media online tadi. Tidak bisa memaksakan juga kalau harus tetap muka ke sini ya gitu. Karena yang datang juga yang terlibat juga sedikit kan. Jadi percuma gitu. Teman-teman yang lain tidak bisa menikmati. Nah, tadi kayak misalnya kita pakai Zoom, mungkin bisa di live streamingkan di YouTube, teman-teman juga bisa menyaksikan. Nah, itu akan lebih baik. Jadi mereka tahu progres kita juga bertanggung jawab tuh. Kalau kita ngadain acara itu ya kita transparan, enggak nutup-nutupi. Kalau yang keluar berapa ya kita langsung kita keluarkan gitu, enggak ditutup-tutupi. Kegiatan juga kita evaluasi terlaksana apa enggak, itu juga termasuk juga harus dilaporkan sebenarnya. Ya itulah rapat umum anggota begitu. Menyinggung rapat umum anggota, berarti ada sebuah pengurusan yang memiliki proker-proker sendiri. Oke. Nah, untuk tahun ini tuh konsep kepengurusannya itu bagaimana, Mas? Tahun depan. Oh ya, ada pengurusan sendiri. Tahun ini, oke aku jelasin. Jadi tahun ini pengurusan 2019-2020 itu teman-teman pengurus terdiri dari angkatan 19 dan 18. Nah, jadi kemarin itu teman-teman yang baru kuliah di Jogja, Romo, itu dengan keterbatasan sumber daya sebenarnya. Jadi mereka kita buka untuk mereka untuk daftar ke pengurus. Meskipun mereka minim pengalaman juga di KMPKS, tapi ya kita juga beri tempat itu. Dan puji Tuhan kemarin juga banyak yang daftar, dan sampai sekarang pun ya inilah ada sekitar 30 pengurus. Itu terdiri dari tadi Romo, Frater, dan kita juga yang mahasiswa angkatan 18 dan 19. Nah, rencananya ke depan pengurus itu tentu akan dirombak sebenarnya, tapi tidak sepenuhnya dirombak karena teman-teman yang tahun ini itu ada beberapa yang lanjut, ada beberapa yang tidak lanjut. Nah, kenapa lanjut tidak lanjut? Karena aku sendiri pun dan teman-teman pengurus inti dan Romo juga dan Frater juga itu tidak mau memaksakan teman-teman yang pada pengurusan ini itu untuk lanjut sebenarnya. Mungkin mereka ada masalah internal juga, mungkin mereka juga kaget. Kami sadar itu, karena kelihatan juga dari dinamika mereka juga kaget karena tim ini punya pengalaman terus disuruh untuk bergabung dalam kepengurusan. Nah, jadi kami menawarkan sebenarnya kami itu sangat senang ya kalau misalnya teman-teman itu bersedia lanjut, tapi kami juga tidak bisa memaksakan sebenarnya. Jadi ada beberapa teman-teman yang bersedia lanjut itu sekitar ada PH yang lama ini itu ada sekitar 11 orang yang bersedia lanjut, dan kita juga membuka open recruitment untuk PH yang baru. Jadi teman-teman yang belum terdaftar, belum pernah mendaftar menjadi pengurus, itu kita buka lagi. Tetapi dengan catatan hanya angkatan 2019 dan 2018. Jadi yang untuk 2020 belum. Jadi biarkan mereka nanti kita berdinamika dulu, mereka ikuti kegiatan kita dulu biar ada gambaran. Oh, KMPKS itu gini, KMPKS itu gini. Jadi kalau misalnya dia masuk pengurus, itu ada gambaran mau ngapain. Jadi nggak kaget seperti yang tahun ini. Aku sadar ini salah, tapi ya inilah yang terjadi. Sebenarnya itu tadi kita mengatasi masalah kan, dan sesuai dengan corona ini, sesuai dengan tema dia ini, jadi itu jadinya. Jadi untuk ke depan ada beberapa yang lanjut dan kita juga menambah dari teman-teman yang baru. Tapi dengan catatan 2018 dan 2019. Gitu. Untuk nama divisi-divisinya masih tetap seperti tahun ini atau bagaimana, Mas? Nama divisi ya? Sebenarnya nama divisi sendiri itu seluruhnya sebenarnya wewenangku sih. Oh ya. Romo Rata tuh ngasih wewenang ke aku, terserah kalian mau divisi apa segala macam, asalkan ya sesuai dengan tujuan ke depan dan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi untuk divisi sendiri ada yang dirombak, ada yang digabungin, ada yang tetap juga. Nah, mungkin kalau tak sebutin kami ada 5 nantinya. Untuk pengurusan ke depan ada 5, kalau perusahaan ini ada 6. Kalau ini kan 6 ini ada Danus, dana usaha, terus Humas, rumah tangga, minat bakat, PDD, publikasi dan dokumentasi, dan satu lagi apa ya? Humas, Mas. Nah, hubungan masyarakat. Nah, jadi ada 6 yang untuk tahun ini. Nah, kalau ke tahun depan itu ada 5. Ada beberapa yang digabung kayak tadi Humas, rumah tangga. Itu kita gabung. Jadinya hubungan eksternal dan internal. Jadi mereka tidak hanya berurusan dengan eksternal saja, dengan komunitas lain, dengan masyarakat sebenarnya, tapi juga dengan di dalam dulu. Jadi sebelum keluar ya
harusnya yang di dalam juga perlu perlu diawasi juga hubungannya, perlu diarahkan begitu. Nah terus ada juga USDA, usaha dana. Kalau sebelumnya kan danus kan, dana usaha, ada dana baru usaha Romo. Kalau sekarang ada usaha baru ada dana, jadi perlu ditegaskan di situ. Nah terus ada juga kreativitas. Kreativitas ini karena apa ya? Kami mikirnya kalau ke depan itu tidak mungkin juga kalau memaksakan kita terlalu sering dalam bertemu ya. Kalau pas sebelumnya kan ini kreativitas itu pengganti dari minat bakat sebenarnya. Kalau minat bakat kan ya kita selalu ketemu ya, olahraga bareng, musikan bareng, tapi dengan adanya kreativitas di dalam situasi apapun kita tetap bisa menyalurkan bakat-bakat, ide kreatif kita dan untuk dinikmati oleh teman-teman juga. Jadi gitu. Ada lagi rohani. Nah, rohani itu sebenarnya pengganti dari liturgi. Kalau kemarin kan liturgi. Nah, ada juga rohani, sebenarnya sama sih, tapi cuma katanya aja diganti rohani gitu. Ada lagi PDD yang sebelumnya itu hanya publikasi dan dokumentasi, sekarang dipertegas jadi publikasi, dokumentasi dan desain. Nah, begitu. Jadi begitu. Dan pertanggapan Romo tentang adanya perombakan dari tahun sekarang buat periode ke depannya, Romo sendiri itu bagaimana? Sebenarnya tidak tepat disebut perombakan ya. Apa ya? Modifikasi. Nah, modifikasi lebih pas saya kira. Karena kalau perombakan itu kok apa sih yang dirombak ya kan? Seperti apa? Nah, modifikasi itu maksudnya adalah ada kepengurusan lama. Karena kemarin dan selama masa pandemi ini program tidak berjalan dengan baik, artinya terkendala oleh masa pandemi, maka ada banyak program yang tidak bisa jalan toh. Lalu yang dirombak adalah program kerjanya. Lalu diperbaiki supaya bisa dilaksanakan meskipun di masa pandemi. Nah, jadi kepengurusannya memang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bisa berjalan program itu nanti. Nah, seperti itu. Terus untuk sesuai tema kita pada episode kali ini tentang corona, itu change in overcome with problem organization. Enggak apa. New normal dan perubahan dalam mengatasi masalah-masalah sendiri. Terus apa pesan dan kesan Romo sendiri untuk KPKS untuk periode kedepannya terutama kesannya buat periode ini, pesannya buat periode selanjutnya. Kesan berkaitan dengan periode ini, saya lihat kerjasamanya sudah sangat baik ya. Kerjasamanya sudah sangat baik. Lalu komunikasi berjalan. Hanya kadang-kadang ada kerikil-kerikil di dalamnya, itu kan biasa lah ya. Apalagi orang muda. Orang muda itu saatnya untuk salah. Lalu nanti kalau sudah ketahuan salah diperbaiki. Gitu. Jadi supaya kita itu tidak takut mengeksplor diri begitu. Nah, lalu pesan untuk KMPKS dan kepengurusannya yang akan datang itu hadirlah untuk memberikan diri begitu ya. Jadi bukan hanya saya mau mengekspresikan diri saya di KMPKS ini, tetapi saya lebih mau memberikan diri. Sehingga apa yang kita buat itu sungguh-sungguh lahir dari apa yang tulus dari kita. Sehingga tidak ada keterpaksaan ketika kita melakukan kegiatan itu dan melaksanakan program itu. Apalagi jadi pengurus. Jadi pengurus itu kan gak gampang. Berhasil jarang yang muji, ya toh. Tidak berhasil banyak yang mencaci. Selalu itu. Nah, maka kita harus melihat ini sebagai sebuah realitas. Ya inilah keluarga mahasiswa itu seperti ini. Yang isinya adalah orang muda. Maka kita harus tampil sebagai orang yang punya hati untuk memberikan diri. Sehingga apapun yang terjadi itu hadir dari persembahan saya untuk keluarga mahasiswa ini dan untuk orang-orang yang kita jumpai dan layani. Seperti itu saya kira pesannya. Terima kasih. Terus untuk Mas Adi sendiri gimana buat pesan-pesannya? Oh, pesan-pesan ya? Teman-teman. Oke, kalau kesannya sih seneng banget aku. Kalau lihat teman-teman juga yang dalam situasi ini pun tetap masih bisa bertahan, menjalankan proker, tetap dinamika meskipun tidak bisa bertemu ya. Tetapi kita masih bisa explore ya. Gimana caranya tetap bertahan, gimana caranya tetap ada kegiatan. Itu kita belajar sebenarnya sih. Kita dihadapkan dengan situasi itu bukannya malah menghindar, tapi kita juga harus berani untuk menghadapi. Kayak kemarin corona, bingung mau ngapain, di awal tuh benar-benar tidak ada kegiatan. Ya sebenarnya sama,
komunitas lain pun dia sama Romo. Aku tanya, ini gimana? Kado kasih gimana ini teman-teman? Kalian ada program kerja apa nih, bisa di-sharingkan lah ke kami. Wah, kami juga masih bingung gitu. Nah, jadi pernah kemarin 1 bulan kan kita bener-bener off. Ya palingan cuman apa di grup doang kalau ngobrol-ngobrol kan. Tapi kalau kegiatan tuh bener-bener itu baru terlaksana kemarin sekitar Juni-Juli. Baru tercetus kalau akan ada proker alternatif. Tentunya apa, Mas? Kemarin ada Rosario virtual yang barusan bulan ini masih terlaksana. Terus kemarin juga ada cover musik. Teman-teman boleh kita menyediakan MIDI-nya, terus teman-teman bisa cover sendiri, langsung ditampilkan di YouTube juga ada. Kita ada question box di Instagram, jadi teman-teman bisa tanya-tanya ke kita, tanya jawab juga ke kita. Apalagi ya? Ya selama ini kalau misalnya ada rapat-rapat teman pasti tetap ada di online. Semuanya di situ sih. Dan juga di sekali ini pun temanya juga corona ya. Dan juga medianya juga online kan. Kita tidak kayak sebelumnya yang kita mengundang siapa, terus kita seru-seruan bareng, makan bersama bareng. Sekarang pun dengan terpaksa ya kita harus sesuai dengan ini. Nah gitu. Nah untuk pesannya sendiri ke depan ya, ini bukan buat pengurus saja, tapi buat kita semua, teman-teman anggota alumni ya. Ya ayo hidupkan lebih suasana kekeluargaan ini tuh. Di mana kita saling membutuhkan, itu ya kita harus berani membantu. Kita harus mau membantu. Jangan hanya kalau anggota saja, tidak dirangkul oleh alumni atau pengurus, tapi tetap menyatu, semuanya itu bagian dari satu keluarga ini. Begitu. Untuk pesan kedepannya ya, semoga kedepannya di situasi apapun, KMPKS masih tetap harus bertahan untuk terus melayani juga, terus memberi fasilitas juga untuk teman-teman anggota, alumni dan semuanya, supaya keluarga ini tetap erat dan kita juga bisa belajar banyak di KMPKS ini. Itu aja sih pesanku. Nah, kan sesuai sama setelah pesan dan pesan dari Romo dan Mas Andi tentang KMPKS dalam anggota sama pengurus. Terus bagaimana sih tanggapan Mas Andi sendiri kan di dinamika? Tahu kan problem yang di KMPKS sendiri kan seperti dinamika, terus ya kita yang biasanya bertemu langsung, bertatap muka, terus menjadi kan corona itu terasa itu membosankan sih kalau menurut saya sendiri, bikin jenuh. Bagaimana sih peran Mas Andi, peran Romo supaya menghidupkan KMPKS ini, terutama dalam kepengurusannya, supaya selalu berdinamika dengan baik? Ya, kunci utama sih sebenarnya komunikasi ya. Kalau misalnya aku cuman ada rencana tetapi hanya tak pendam sendiri, tapi tidak diflorkan dengan teman-teman pengurus, ya tadi sih itu dinamika benar-benar nggak akan berjalan. Nah dengan situasi seperti ini, dinamika itu paling sulit sebenarnya. Itu yang benar-benar rasakan paling sulit untuk dibangun. Karena ya apa? Kita tidak bertemu. Kadang kalau kita ngechat aja, bahasa di chat dengan bahasa yang kita omong itu beda. Kadang kita ngechat apa, mungkin ini kayaknya nyinggung, padahal enggak. Nah jadi perlu apa ya? Hati-hati juga sebenarnya. Perlu hati-hati, perlu was-was dalam membuat dinamika ini terus berjalan sebenarnya. Ya kalau sebelumnya ya kita dengan mau nggak mau sih online gitu. Kalau ada apa-apa kangen ya online, VC, Zoom, Google Meet. Ya itu sih sebenarnya sarana yang kita gunakan selama ini. Ya dengan tidak lain ya memang kalau secara pencapaian ya dinamika itu tidak seperti kita ketemu kayak biasanya. Tetapi itu tadi sih untuk mengatasi kerinduan kan. Nah itulah kita sediakan sarana seperti itu. Ya memang agak sulit juga ya karena juga teman-teman mahasiswa dan pelajar ini kan juga dihadapkan dengan situasi pendidikan juga kan. Mereka juga online dan pasti banyak tugas di masa-masa sekarang ini. Nah ini kita juga perlu memikirkan sebenarnya. Kita dengan mengadakan acara ini mengganggu apa enggak? Karena kalau kita misalnya mengganggu pun mereka juga pasti akan menarik diri sebenarnya keluar. Nah, karena tidak, gara-gara KMPKS ini aku jelek misalnya. Aku harus fokus kuliah misalnya. Nah, kita harus memikirkan banyak pertimbangan sebenarnya kalau misalnya dalam memberikan keputusan, kita memberikan tindakan itu harus benar-benar banyak pertimbangan. Nah, kalau masalah dinamika sendiri sih di awal-awal cukup kesulitan sebenarnya. Tapi dengan adanya adaptasi, kita juga berani mencoba dengan sarana yang ada lah. Ya kita gunakan, kita maksimalkan dalam hal itu. Jadi ya dinamika itu penting, tapi untuk membangunnya di masa sekarang ini itu sulit banget. Tetapi dengan
adanya itu kan kita juga bisa belajar gitu. Itu sih. Oh ya, saking kita sebenarnya ini kita tuh terlalu tegang ya menurut saya tuh. Sampai aku tuh lupa loh, sumpah serius lupa nawarin minum. Minum. Padahal kami nggak tegang ya. Aku yang tegang. Oh ini suruh minum nih. Ya, Oke. boleh. Ayo, presentasi dulu. Ya kamu juga minum lah. Iya. Sampai lupa nawarin saya. Apa? Saking asiknya ya. Ya, asik-asiknya sih. Terus kan berhubung sekarang corona kayak gini, banyak mahasiswa-mahasiswa dan pelajar yang dari Sumatera bagian selatan, Lampung, Palembang, Jambi dan Bengkulu terutama, kan belum ke Jogja tuh. Nah, secara otomatis kan kita bakal ada yang namanya rekrutmen atau ajakan ke anggota-anggota, mungkin penambahan anggota supaya lebih berperan. Harus itu. Harapannya mungkin bagaimana Mas Andi supaya teman-teman dapat doi penyampaiannya gimana? Rama juga ngajakinnya supaya siapa tahu Oke. Romo Siapa dulu? Romo apa tuh? ya enaknya kayak mana? Kamu dulu. Romo Oke. aja dulu. Apa siapa? Oke, apa dulu ya? Iya, boleh. Untuk teman-teman yang angkatan 2020 yang sekarang mungkin masih di kuliah di kampung halaman masing-masing, yang mungkin belum menginjakkan di sini tanah di Jogja, belum merasakan hiruk-pikuknya gimana. Ya, di sini seperti yang kita bahas tadi, di sini ada KMPKS yang jelas itu keluarga mahasiswa-mahasiswi dan pelajar Katolik Sumatera bagian Selatan. Jangan ragu dulu untuk gabung, kita dinamika bareng karena toh kita pasti rindu dengan suasana kampung. Jarang-jarang loh kita di Jogja ini ngomong pakai bahasa daerah. Wah, itu di Jogja ini kalau misalnya sama orang luar pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Oh, di sini ya ceplos-ceplos ngapo dia lah itu. Cak mano. Nah, itu jadi lebih enak. Jadi kan rindu suasana. Ngapo kau? Orang Jawa itu bahasa paling. Nah, itu jadi untuk teman-teman yang baru nanti yang mungkin di tahun depan akan ke Jogja juga, teman-temannya dari Sumatera bagian Selatan, kami tunggu kehadirannya, kami tunggu dinamika bersama, dan mari kita belajar bersama juga di KMPKS, kita perbanyak relasi dan kita seru-seruan bareng. Itu aja sih. KMPKS itu kan terdiri dari 3 keuskupan dan 5 provinsi ya. Nah, iya. Ya. Keuskupan Agung Palembang, Tanjung Karang, dan Pangkal Pinang. Kalau provinsinya Lampung, Palembang, Jambi, Bengkulu. Satu lagi apa? Palembang sih udah. Apalagi satu lagi yang Pangkal Pinang itu ya. Tadi itu ya. Babel. Nah, mereka kan pada ikut juga. Nah, jadi yang namanya komunitas. Kita ini kan komunitas nih, keluarga itu. Itu kan selalu mengandaikan adanya komunikasi. Tidak akan ada komunitas kalau tidak ada komunikasi. Maka ini penting untuk dibuat. Jadi mengkomunikasikan bahwa kita ini punya wadah ini loh. Mari yang dari Sumatera bagian selatan kita berhimpun bersama di sini untuk membuat sebuah komunitas alternatif yang akan membuat kita menjadi lebih betah, lalu membuat kita menjadi lebih kreatif dan seterusnya itu. Ya promosinya kalian pasti jauh lebih hebat ya kan? Seperti itu. Nah, ada banyak kreativitas yang bisa dibuat untuk menarik mereka supaya ikut bergabung dengan kita. Seperti itu. Ya. Terima kasih Romo, Mas Oke. Andi atas waktunya yang telah mau berbincang-bincang mengenai KPKS, terutama tentang tema kita hari ini, Corona. Itu mengatasi perubahan, ya bukan perombakan, tapi inovasi baru. Modifikasi. Apa? Modifikasi. Oh ya, modifikasi. Iya. Salah terus dari tadi. Ini ada kenang-kenangan buat Romo selaku moderator yang telah mendampingi kami selama ini. Terus ya sebagai bentuk terima kasih kami terutama selama periode tahun ini. Oke. Semoga Romo, Mas Andi selalu dilimpahi berkat oleh Tuhan Amin. selama Amin. saat pandemi saat ini. Ini bingkisan buat Romo, ini buat Mas Andi, Thank you. dan ini buat Romo lagi. Oh ya, terima kasih. Terus kita salaman nggak ini? Ini kita bisa sesi foto bersama. Baik, makasih Romo atas waktu. Oke, terima kasih sama-sama. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Baik.
Terima kasih. Romo, terima kasih. Selamat bekerja ya. Siap. Salam untuk semua teman-teman pengurus. Tetap bersemangat meskipun di saat yang tidak gampang ini. Siap. Oke. Oke. Jangan lupa studi juga ya. Wah, selalu itu pasti nomor 1. Nah, teman-teman, setelah kita tadi mendengarkan bincang-bincang dengan Romo moderator kita, Romo Eko SCY, dan Ketua KMPKS, Mas Yebiandi, banyak hal yang dapat kita dapatkan. Seperti contohnya, kehidupan komunitas, bagaimana bertahan di masa pandemi ini, bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di suatu komunitas, terutama di KMPKS sendiri tentunya, dan bagaimana kita menjadi solid dan inklusif dan lain-lain tentunya. Semoga kedepannya itu semua menambah semangat kita sebagai KMPKS. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam KMPKS, satu hati dalam iman.